11 Kabupaten Aceh Utara ingin melakukan coaching supervisi akademik sebagai tugas modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Nur Aini SPD. Saya sebagai supervisor dan di sebelah kanan saya nama saya Ainur Madiah selaku coach, sebelah kiri saya Nur Hayati selaku coaching. Berikut skenario-nya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ainul. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu Ainul. Jadi hari ini Ibu akan melakukan proses coaching Bu ya? Iya Bu, benar sekali Bu. Kira nanti Ibu akan melakukan proses coaching dengan siapa Bu? Saya akan melakukan proses coaching bersama Ibu Nur Hayati Bu. Baik Bu. Jadi saya akan menjadi supervisor ketika Ibu sebagai coach nanti Bu ya. Iya Bu, baik Bu. Baik, saya akan menjelaskan sedikit coaching Ibu. Ada beberapa langkah yang harus Ibu lakukan sesuai dengan alur tirta begitu Bu ya. Yang pertama, jadi nanti Ibu harus melakukan sesuai dengan alur tirta, yaitu menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, dan selanjutnya melakukan aksi dan tanggung jawab begitu Bu. Baik Bu. Jadi Bu, di dalam melakukan proses coaching nanti ada beberapa prinsip yang harus Ibu maksudnya di sini yang harus Ibu miliki Bu ya. Yang pertama, Ibu harus memiliki prinsip kemitraan, proses kreatif, dan kemudian memaksimalkan kompetensi coach begitu Bu. Baik Bu. Ya baiklah. Sebelumnya proses coaching Ibu laksanakan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan di sini Bu Ainul. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti Bu? Rencana saya Bu, dalam proses coaching nanti saya ingin mengembangkan kompetensi hadir sepenuhnya, menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu Bu. Oh begitu ya, berarti menjadi pendengar yang aktif dan selanjutnya Ibu dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu ya. Iya, Bu. Lalu apa kompetensi spesifik yang ingin Ibu amati nanti? Yang saya amati itu yaitu tentang kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kreatif begitu Ibu. Iya baiklah. Jadi di sini Bu Ainul nih, apa sih yang ingin Ibu kembangkan nantinya ketika coaching nanti Bu? Saya akan mengamati potensi dari Ibu Nur Hayati dan mengarahkan beliau untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Baiklah Bu Ainul, kalau begitu nanti setelah proses coachingnya selesai, pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama, dan selanjutnya selamat melakukan proses coaching. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar Bu ya. Baik Bu, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Nur Hayati. Waalaikumsalam Bu Ainul. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini saya sedikit ada memiliki problem dengan anak siswa saya Bu. Baik, apa yang bisa saya bantu Ibu? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang-bincang sebentar Bu? Tentu saja bolehlah Bu. Saya akan meluangkan waktu untuk Ibu. Apa yang jadi permasalahan Ibu, silakan Ibu ceritakan sama saya, dan nanti setelah kita menceritakan, harapan Ibu tuh menjadi dapat solusinya Ibu. Saya ingin menemukan solusi dan permasalahan saya Bu. Mungkin dengan setelah kita bercerita nantinya saya mendapat solusi, karena saya merasa sedikit pusing dengan siswa saya itu. Mengapa, memangnya ada masalah apa Ibu Nur Hayati dengan peserta didik Ibu? Siswa saya itu apabila saya masuk dan dia itu kurang semangat dengan pelajaran saya, bahkan dia itu jarang mengerjakan tugas, begitu. Oh begitu Bu ya, baik Bu.
Nah, tadi Ibu telah mengatakan bahwa peserta didik Ibu itu malas dalam mengerjakan tugas dan proses pembelajarannya pun tidak mau Bu ya, kurang aktif berarti Bu ya. Ya. Nah, kira-kira Ibu telah menelusuri nggak kenapa peserta didik Ibu seperti itu? Sudah saya telusuri Bu, sudah saya memanggil dia dan menanyakan penyebab mengapa dia itu tidak suka dengan pelajaran saya. Iya, hasil pengamatan Ibu, mengapa dia tidak begitu suka dengan pembelajaran Ibu? Jadi Bu, setelah saya telusuri, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada dia, ternyata dia itu tidak suka pelajaran fisika karena banyak rumus dan banyak matematika juga yang membuat anak itu malas dan mengikuti pelajaran saya itu tidak antusias. Oh begitu, berdasarkan pengamatan saya, nah kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Nurhayati harapkan pada peserta didik Ibu nantinya? Saya tentu mengharapkan siswa saya itu mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya, Bu. Kalau begitu, apakah Ibu sudah lakukan bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan baik? Iya, jadi berdasarkan pengamatan ternyata saya kurang menerapkan model pembelajaran dengan baik sehingga anak itu semangatnya berkurang mengikuti pembelajaran saya. Jadi hal yang saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid, memperbanyak ice breaking, memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa itu berminat untuk belajar dengan pelajaran saya. Baiklah Bu, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh ada Bu, jadi saya pernah melakukan yaitu membuat ice breaking dan membuat dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya dengan secara berkelompok Bu dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai yang secara otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai pembelajaran. Hasilnya, seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai yang diharapkan. Oke, luar biasa Bu ya. Proses pembelajaran Ibu terapkan di kelas Ibu, tentunya peserta didik Ibu terasa lebih nyaman, lebih aktif Bu ya. Nah, dari perantingan yang telah Ibu lakukan dari 1 nomor sampai 10, kira-kira Ibu ada di ranting berapa? Ranting 8 sampai 9 Bu. Baik, selanjutnya apa rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi Bu dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan Bu. Siapa yang bisa membantu Ibu Nurhayati dalam menyusun maupun dalam pelaksanaan rencana Ibu tersebut? Dalam yang membantu saya ini kira-kira itu kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dan seluruh warga sekolah dan juga wali atau orang tua daripada siswa itu Bu. Iya, kira-kira berapa lama waktu Ibu butuhkan untuk melakukan sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama Bu ya? Ya Bu, mungkin hal ini akan saya lakukan secepat mungkin Bu. Saya juga mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan ya Bu. Iya, betul sekali Bu. Nah, kapan rencana Ibu untuk melakukan hal tersebut? Kayaknya secepatnya Bu. Saya akan terapkan agar murid mendapatkan hasil belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang mereka inginkan dan bagi pendidik juga akan berhasil dalam melakukan pembelajarannya. Iya, kemudian rencana komitmen yang seperti apa yang Ibu Nurhayati lakukan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik Bu? Saya akan melakukan secara konsisten terus-menerus Bu. Oke, baik Bu. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Tentunya ada Bu, yaitu dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga sarana dan prasarana juga sangat mendukung nanti Bu. Oke, baik. Semoga rencana Ibu itu berjalan dengan lancar Bu ya. Syukur alhamdulillah. Apakah
hal lain yang ingin Ibu Nurhayati sampaikan? Saya rasa cukup Bu, ini saja. Terima kasih banyak Bu telah meluangkan waktu sedikit untuk saya berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Terima kasih banyak Bu ya. Saya senang bisa mendengar cerita dari Ibu Nurhayati dari pertamanya bermasalah sampai Ibu bisa setelah kita sharing Ibu bisa menemukan solusinya Bu. Ya, terima kasih Bu. Baik Bu, terima kasih sama-sama Bu ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Jadi Bu Ainul, kembali lagi kita ke percakapan kita setelah coaching yang Ibu lakukan tadi Bu ya. Iya Bu. Alhamdulillah tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dan Ibu sebagai coachnya dan semua berjalan dengan lancar ya. Iya Bu. Kemudian sekarang kita akan melakukan tahapan yang ketiga begitu Bu ya, yaitu pasca observasi. Iya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu, yaitu yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi Bu? Iya Bu, saya sudah melakukan coaching dengan menerapkan prinsip Alur Tirta Bu, dan menerapkan prinsip kemitraan, proses keaktifan dan memaksimal kompetensi Ibu Nurhayati. Baik Bu Ainul, kira-kira apa yang membuat Ibu nih bisa membuat penilaian seperti itu Bu? Jadi tadi saya sudah menetapkan tujuannya, lalu mengidentifikasi permasalahan yang ada yang dihadapi oleh Ibu Nurhayati, lalu melakukan aksi terhadap Ibu Nurhayati. Jadi alur tirtanya sudah kami lakukan bersama Ibu. Ya baik, jadi dari hasil pengamatan saya tadi Bu ya, proses coaching yang sudah Ibu lakukan itu sudah luar biasa sekali, sudah sangat sesuai sekali dengan alur tirta begitu Bu ya. Terlihat tadi Ibu sudah menggunakan prinsip kemitraan, proses kreatif, kemudian tadi Ibu juga sudah menerapkan maksimal kompetensi Ibu sebagai coach. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coaching dan respon yang baik sehingga ada solusi dari Ibu. Kemudian prinsip coachnya pun sudah sangat tercapai begitu Bu ya. Kemudian kompetensi yang seperti apa nih yang akan Ibu kembangkan dari proses coach tadi Bu? Tentunya Bu, kompetensi yang saya kembangkan yaitu menjadi pendengar yang aktif. Ya baiklah Bu, alhamdulillah sekali. Semoga kedepannya Ibu menjadi coach yang baik, yang lebih baik lagi Bu ya, begitu ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih Bu Ainul. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi